selaku pengajar fakultas saya, yang terhormat rekan kami Ibu Rahimah yang kali ini kemarin sudah melakukan pembelajaran langsung dan diobservasi langsung. Kali ini saya akan melakukan wawancara bincang-bincang bersama Ibu terkait pembelajaran yang tekan kemarin. Tujuan kali ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran di saat observasi kemarin. Ibu Rahimah bisa kan sebentar kita ngobrol baik. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan beliau terkait apa yang saya lakukan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran dan diobservasi langsung kemarin? Yang pasti gugup itu pasti, karena saya pribadi kan bisa dibilang baru sebagai guru lagi memegang kelas. Yang kedua ada perasaan tidak leluasa karena ini kan sifatnya diawasi. Biasanya kan kalau ngajar karena nggak ada orang lain gitu, jadi kita bisa leluasa gitu. Iya. Peserta didik kali ini ya tadi ada rasa tidak leluasa sedikit, Merasa tidak bisa mengeksplor sepenuhnya karena diawasi, gitu. Perasaan diawasi masih ada. Iya. Biasa, mudah-mudahan nanti menjadi suatu pembelajaran sehingga di saat nanti ada observasi seperti atau supervisi lagi itu menjadi hal biasa bagi kita, karena memang tidak hampir semua orang merasakan seperti saat di supervisi pasti ada merasa tidak nyaman kalau tidak terbiasa, apalagi bagi untuk pengalaman pertama dan juga sebagai guru baru ketiga kali, jadi mungkin ini suatu hal yang dirasa baru. Yang kedua, setelah melihat di pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Ibu apakah sudah sesuai seperti yang sudah direncanakan Ibu pada RPP, jalannya itu seperti itu sudah persis atau memang ada yang melenceng dari RPP yang sudah disusun? Kalau dibilang sesuai pasti ada kurangnya. Yang pasti masalah durasi ya, karena yang seharusnya mungkin bisa lebih lama itu kan karena kondisi anak-anak juga di kelas rendah itu biasanya kalau sudah jam-jamnya agak siang sudah pasti konsentrasinya sudah juga ada kurang. Jadi di situ saya harus bisa lebih mengkondisikan supaya mereka bisa istirahat juga, bisa sama seperti kelas sama seperti jam sebelumnya gitu. Ya kadang-kadang istirahat Bu, ya kadang-kadang ya belum sampai waktunya sudah istirahat. Padahal mungkin masih banyak yang harusnya belum sampaikan juga, dan di situ kan ada kegiatan bertanya langsung kepada demonstrasi, dan itu hanya beberapa orang yang sempat kemarin, harusnya kan lebih semua siswa gitu ya terlibat supaya kita bisa menilai langsung bagaimana anak itu melakukan praktek langsung bertanya kepada anak. Ini terkait waktu ya. Tidak bisa maksimal sesuai yang direncanakan. Kira-kira ada kesulitan apa yang dihadapi saat itu? Kalau yang paling sulit atau mungkin kendala-kendala tertentu? Kalau kesulitan untuk saya pribadi pasti ada. Kalau sebetulnya anak didik saya ini khususnya di kelas 2 itu sebetulnya bisa dibilang potensi mereka itu bagus, bisa dibilang anaknya aktif. Kendalanya tinggal di diri saya pribadi, bagaimana harusnya saya lebih bisa mengembangkan potensi itu gitu. Saya rasa dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu masih kurang untuk menggali potensi mereka mungkin merasa belum bisa maksimal mungkin ya. Tetapi Ibu sudah bisa merasakan tahu, oh ini
ada yang harus diperbaiki, ini jadi kelemahan saya, ini kelebihannya sudah tahu, nanti bisa untuk kedepannya itu merencanakan hal-hal tertentu lagi. Iya, Oke, udah ya. harusnya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti menjadi pengalaman dan juga ya sama Bu, sebenarnya saya juga kayak seperti itu di kelas. Kalau sudah merasakan praktik, oh tahu ini letak kurangnya, ini harus perbaiki, karena kalau belum merasakan tidak tahu seperti apa. Iya. Ya satu lagi itu kan di kelas saya juga ada anak berkebutuhan khusus ya. Nah, selama saya menjadi wali kelas saya merasa belum bisa maksimal untuk menggali apa namanya potensi yang mereka miliki gitu kan. Harusnya pelajaran khususnya sebagai guru yang latar belakangnya pendidikan dan harusnya lebih bisa, ternyata di kelas itu lebih susah mengkondisikan anak berkebutuhan ketimbang bimbingan khusus langsung gitu. Ternyata sudah merasakan langsung di kelas seperti apa bedanya antara menghadapi satu kelas yang anaknya reguler dengan yang berkhusus digabung jadi satu. Susah merangkum mereka dalam satu waktu. Iya, kalau untuk mengkondisikan mereka supaya bisa tenang, supaya bisa belajar itu alhamdulillah sudah bisa. Cuma untuk tadi menggali potensi supaya mereka ada perkembangan yang lebih lah istilahnya kan, harusnya itu bisa gitu. Tapi sampai saat ini merasa belum banyak perkembangan yang mereka Karena sedikit terabaikan Bu. Itu juga kami rasakan di kelas-kelas kami juga seperti itu, yang mana tidak sangat memang mungkin suatu hal yang kekurangan dari kita, tapi itulah faktanya, tidak bisa kita merangkum semua dalam satu waktu. Kadang-kadang ada yang sedikit terabaikan seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya untuk mengarah ke perbaikan, aku ingin dikembangkan lebih lanjut lagi pada pembelajaran Ibu. Mungkin kemarin misalnya sudah memang sudah terlihat berdiferensiasi, atau mungkin ada hal-hal yang ingin dikembangkan lagi kan dari pembelajaran untuk kedepannya nanti. pasti sebagai guru saya maunya lebih menjadi guru yang apa ya, lebih bisa berinteraksi, lebih bisa interaktif dengan anak dengan siswa gitu, lebih bisa mengembangkan metode-metode pembelajaran lagi harusnya gitu, supaya pembelajaran tidak menjadi bosan gitu kan anak, apalagi dengan potensi yang tadi ya saya bilang mereka punya potensi lebih untuk itu, tetapi belum merasa sampai hari ini mungkin belum dengan ilmu yang sudah saya miliki, tapi saya merasa kesulitan di situ gitu. Ya harusnya ulun mungkin bisa menjadi guru penggerak seperti itu supaya lebih bisa berpengalaman lah sekarang. Jadi saya takutnya dengan saya terus-terusan seperti ini siswa saya menjadi malah penurunan gitu, harusnya berkembang lagi malah akhirnya bosan gitu dengan belajar gitu-gitu aja. Ada rencana misalnya, atau mungkin sudah ada planning ke depan, aku kalau sudah ingin seperti ini, lalu kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai keinginan itu? Harusnya sih belajar lagi lebih dari pribadi diri saya gitu. Lebih belajar lagi. Mudah-mudahan nanti paling tidak adalah semacam diklat mungkin. Iya. Mungkin diklat, apalagi ini guru-guru baru P3K gitu. P3K masih baru, perlu sekali untuk berbagi pengalaman, sharing, apalagi tentang diklat pembelajaran di kelas. Baik latar belakang PLB, latar belakang P3K sekarang Pak banyak sekali yang dari operator ke PLB. Mungkin bukan tidak bisa, tapi mungkin hanya sepak terjang di lapangan belum terlalu luas gitu. Terakhir Bu, mungkin apa yang menjadi motivasi Ibu setelah dihadapannya supervisi di kelas? Ini kepala sekolah mau supervisi atau mungkin kasih jawab mau seperti ini, terus perasaannya sudah ada, untuk motivasi ke depan itu seperti apa? Kalau untuk saat ini kan ini pengalaman pertama saya ya, dan saya melihat hasil supervisi guru yang lain juga. Maksudnya saya bisa lebih dari guru yang sebelumnya gitu. Apalagi kan dibilang saya masih muda juga, harusnya harus bisa lebih, motivasinya itu aja. Pasti
awasi juga. Saya juga gitu di awal-awal juga di supervisi waktu saya baru-baru juga merasakan sama, pasti semuanya itu blank. Tapi sering berjalannya waktu sehingga sudah sering dilakukan supervisi oleh pengawas, kepala sekolah, jadi seperti jadi hal yang biasa. Seolah kalau pengawas masuk pun oke, 10 orang pun masuk menjadi hal yang biasa. Berarti ini perlu sering-sering disupervisi biar jadi biasa. Sehingga supervisi jadi hal yang bukan lagi yang menakutkan, tapi hal yang biasa jadi makan sehari. Bahkan kalau diawasi orang banyak pun jadi hal yang biasa. Ya Bu, nanti kita bisa sharing lagi. Saya juga perlu banyak belajar dari hal semacam ini karena saya asalnya juga baru supervisi orang atau mengcoaching seperti ini menjadi hal yang baru bagi saya. Belum pernah melakukan sebelumnya. Semoga nanti juga bisa menjadi lebih baik bagi saya. Demikian yang bisa saya lakukan pada tahap pasca observasi untuk percakapan hasil supervisi kemarin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatannya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Ibu sudah melaksanakan percakapan pasca observasi pembelajaran. Sangat luar biasa Ibu tadi sudah melaksanakan percakapannya dengan guru yang diobservasi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan percakapan pasca observasi tadi? Sedikit masih merasa kaku Pak, karena ini pertama kali sama rekan sejawat yang melakukan observasi. Biasanya kan kalau kami coaching kemarin itu sesama JGP itu lebih luas karena sama-sama satu tujuan. Kalau ini kita seolah seperti kepala sekolah kepada teman rekan itu merasa seperti apa ya, ada rasa kaku, rasa tidak nyaman. Rasa kaku dan tidak nyaman. Iya. Nah, kemudian Ibu tadi melaksanakan percakapan pasca itu tujuan Ibu apa itu sebenarnya? Ingin mengetahui apa yang dirasakan guru saat diobservasi oleh saya, pertama itu. Yang kedua ingin mengevaluasi kegiatan yang kita sudah kami lakukan, baik dia sebagai pengajar dan juga saya sebagai observer. Jadi yang pertama tadi perasaan, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi. Dari kegiatan percakapan pasca tadi, apakah sudah ditemukan perasaan dari guru yang diobservasi dan gimana? Iya, pasti Pak, rata-rata ya sama juga mungkin kebanyakan orang merasa gugup, merasa tidak leluasa karena diawasi. Nah, karena mungkin dia tidak terbiasa dilakukan supervisi karena dia adalah guru, termasuk guru baru P3K, namanya tidak pernah selama ini melakukan observasi seperti guru-guru senior lain yang gugur juga merasa leluasa tidak bisa mengeksplor sepenuhnya. Terbiasa akan baru pertama. Iya, baru pertama diobservasi, di supervisi. Dari percakapan tadi apakah juga diketahui bagaimana mengatasi kekurangannya? Ada katanya semoga itu depannya bisa lebih bisa sharing sama teman yang sudah pernah bagaimana cara mengatasi seperti itu, dan ingin lebih mengembangkan profesinya supaya sehingga itu tidak lagi makin seperti itu. Mengembangkan profesinya ya. Apakah tadi juga ada sampaikan bagaimana cara mengembangkan potensinya? Ada tadi katanya semoga bisa paling tadi yang belajar belajar sama rekan-rekan yang sudah berpengalaman, dan kalau bisa sih melalui diklat lah kalau ada pengembangan diri. Jadi bisa melalui diklat pengembangan diri. Bagus itu kalau ada keinginan dari bahkan dia ingin
lain sekali kalau bisa ini ikut CGP seperti ini. Oh, bagus. Semoga katanya CGP ini berani ada programnya. Kemudian dari pembelajaran apa Bu yang dievaluasi? Ada sih Pak, pertama itu terutama tadi yang sangat jelas terbaca dan sampaikan adalah pengelolaan KSR. Dari pengelolaan sampai dengan kelas, pengelolaan anak-anak, karena pengelolaan kesadaran anak-anak, kesadaran diri, pengelolaan itu belum seberapa, masih ada anak-anak yang belum bisa mengontrol diri. Jadi saya dari pengelolaan kelas ya. Kalau pengelolaan kelas itu seperti apa Bu belajar? Kalau anak-anak yang masih Pak, kalau misalnya ini belum jam istirahat, belum habis jam pelajaran, tapi merasa sudah lama belajar, terus mereka sudah, Bu, apa istirahat, Bu, ini, gitu. Belum bisa sepenuhnya, oh sadar ini masih belajar, Belum. iya, jadi kesadaran diri masih kurang. Jadi anak masih ribut, ingin segera mengakhiri pelajaran, Oh, sebenarnya masih jam pelajaran. masih jam pelajaran. Iya. Entah mungkin karena mungkin secara pembelajarannya mereka masih terlalu kurang apa sehingga mereka sudah cepat selesai. Itu mungkin jadi penilaian saya mungkin di sana yang kemauan dan juga mungkin apa namanya proses pembelajaran yang mungkin harus diberikan agar anak-anak tadi sehingga betah tetap tidak sampai lupa istirahat istilahnya lah. Dia lupa diri bahwa ini belajar ternyata sudah sampai istirahat sudah. Ternyata pas istirahat tiba-tiba Terus Bu tadi juga sudah ditanyakan Bu dengan Ibu Serpati tadi rencananya bagaimana supaya mengatasi hal-hal yang demikian Bu? Kayak ini tadi terkait dengan kesadaran pengelolaan. katanya ingin mengembangkan dirinya karena merasa dirinya masih kurang kompeten mengembangkan potensi diri, mengembangkan potensi diri karena masih merasa kurang karena belum berpengalaman sebagai guru baru seperti apa menghadapi situasi seperti itu. Jadi guru ini sudah memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi diri. Iya. Terus apakah juga sudah disampaikan tadi juga kapan kayak katanya mau melaksanakan komitmen itu? Kalau bicara kapan pasti nggak tapi setiap waktu Pak, setiap hari akan terus perbaikan karena setiap yang jadi ada bagian dari pengalaman. Sambil kebetulan juga di sini kami sering sharing jadi mungkin dari pengalaman kawan-kawan sejauh akan menjadi cermin bagi diri dia seperti apa. Jadi setiap hari bagi dia adalah belajar. Besok-besok pun bisa berbagai pelajaran. Artinya ibu itu akan melakukan Terus, perbaikan iya. setelah ini juga akan melakukan perbaikan. Saya tunggu kabar itu Bu. Semoga ada perbaikan. Siap Pak. Juga ada apa namanya imbasnya pada murid-murid insyaallah ya. Harapan saya juga demikian dan jujur kenapa saya juga mengambil sampel dia karena memang sengaja karena sebagai guru baru. Kalau guru senior kan ya mungkin kita sudah biasa dan tidak perlu lagi dia kan seperti ini. Kalau guru baru kan menjadi hal pelajaran bagi dia untuk sebuah yang namanya coaching ini perlu sekali mengajak mereka yang baru-baru ini sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka. Terima kasih Ibu. Kemudian di dalam prinsip coaching itu ada tiga Bu ya. Ada kemitraan, terus kreatif, sama memaksimalkan potensi. Nah di kemitraan tadi kriterianya tujuan ditetapkan memberikan video tadi kayaknya sudah dilaksanakan tadi ya. Kemudian kriteria yang kedua tidak mengunjungi atau memberikan saran. Bagaimana Ibu tadi? Apakah ada dalam prinsip memberikan saran yang sedikit mengunjungi Kalau dan memberikan secara nasihat? saran sih enggak, cuma katanya saya pernah tadi ada menjaga pengalaman. Saya juga dulu seperti ini di awal-awal juga merasakan tidak enak, gugup karena di awal-awal, tapi sehingga waktu terbiasa akan hilang. Saya sedikit dari pengalaman, bukan saran di situ. Jadi semacam itulah untuk buat bagi pengalaman Iya. sehingga kita saran itu tidak sampai Kamu harus seperti ini tidak? Iya. Kamu harus seperti ini. jadi kesan tidak memilih. Iya. Jadi itu sudah melaksanakan prinsip itu Bu, kemitraan. Kemudian di dalam prinsip yang kedua terus kreatif
percakapan dua arah dan dapat sejawab yang oleh ibu bicara. Bagaimana tadi melaksanakan observasi tadi? Ya, siapa yang boleh diajak berbicara? Apakah ibu sebagai coachnya atau ibu sebagai coachnya? Kayaknya seimbang Pak. Seimbang. Seimbang karena memang jujur memang sedikit agak tertentu agak terlihat jujur walaupun dia agak sedikit kayak tidak terlalu mengalir cair gitu. Tetapi alhamdulillah dia bisa menyeimbangkan tidak terlalu apa namanya kaku atau seperti apa. Dan juga saya menahan diri untuk tidak terlalu over gitu. Karena itu di dalam prinsip yang kedua kasih jawab yang harus bicara. Oh, iya. Kemudian kriteria yang kedua mendengarkan, mengulang atau melakukan perkataan kasih jawab dan bertanya. Jadi kayaknya Ada sih sudah beberapa kali dilaksanakan. mengulang. Kemudian apakah yang pertanyaan menggunakan itu tadi itu pertanyaannya menggali atau pertanyaan tertutup? Menggali karena kan seperti tadi apa yang dirasakan, terus komitmen apa yang ingin dilakukan, motivasi apa gitu kan, apa yang menjadi kendala gitu. Jadi yang sudah melaksanakan kriteria yang kedua itu. Kemudian tadi memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret ya. Iya ada Pak. Walaupun dari dia tidak terlalu secara kalimat kan tidak terlalu gamblang, tersirat bahwa ingin ada yang merencanakan ke depannya. Tindak lanjutnya konkret ya. Sekedar nama. Iya. Kemudian tindak lanjutnya tadi berasal dari ibu atau dari Dia sendiri oh dia sendiri. ingin tadi tujuan dia dengan impian dia yang ingin seperti apa gitu. Dan itu termasuk di konsep yang kedua itu sudah pas. Ibu tadi tindak lanjutnya berasal dari dia sendiri. Apakah tadi percakapannya ditutup dengan kesimpulan dari dia bu? Nah, itu nggak mungkin kesimpulan kurang. Pak, secara kesimpulan juga tadi sudah selesai gitu ya. Paling-paling ya dengan harapan aja tadi. Harapan. Tapi kalau kesimpulan secara detailnya belum bu. Ya, mungkin nanti bisa dilaksanakan bu kalau sebelum Iya, melaksanakan supervisi berdasarkan percakapan coaching ini. Ada kesimpulan yang secara konkret kalau dari si coaching. Jadi demikian ibu percakapan di terasa setelah ini ibu. iya sama-sama.